Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang soal seleksi beasiswa Universitas Al-Azhar Mesir, pengurus besar Nahdlatul Ulama tahun 2019-2020. Oke, bagi teman-teman yang pada tahun ini, pada tahun 2022, mendaftar beasiswa PBNU untuk belajar ke Universitas Al-Azhar, maka video ini sangat tepat bagi kalian. Karena dalam video ini kita akan membahas pembahasan soal-soal yang nanti akan menjadi gambaran, yang nanti akan diujikan di seleksi ujian tulis pada beasiswa ini. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas soal bahasa Arab yang terdiri dari banyak soal, maka teman-teman stay sampai akhir, jangan di skip videonya karena setiap detiknya, setiap menitnya berisi informasi-informasi, pelajaran-pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebelumnya video ini berdasarkan kajian saya pribadi, maka jika ada kesalahan, jika ada yang kurang tepat, silahkan koreksi dan tulis di kolom komentar, karena kita di sini belajar bersama-sama. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Dalam soal bahasa Arab ini soalnya sudah saya isi ya sebelumnya, maka saya kasih tanda hitam dulu ya. Kita warnain semuanya warna hitam, nanti jawabannya kita akan kasih warna merah. Oke, dalam soal bahasa Arab ini kita harus bisa memahami kalimat, kita harus bisa memahami teks yang tertulis yang diujikan pada soal ini. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Perintahnya adalah awalan iqra an-nas atali thumma ajib 'anil as'ilah al-atiyah. Kita baca dulu soalnya. Kita baca dulu perintahnya. Kana Uthman bin Affan min awailil muslimin islaman wa qad tazawwaja bi Ruqayyah bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وآله وهاجر معها إلى الحبشة مرتين كما هاجر معها إلى المدينة وأنجب معها ولدا سماه عبد الله وقد عاش هذا الولد 6 سنين ثم توفي في العام الرابع على الهجرة وقد سبقته أمه إلى لقاء ربها في العام الثاني للهجرة يوم أن بشر المسلمين بانتصارهم على المشركين في غزوة بدر ba'da an maridat mardan syadidan. Kita langsung ke alif, fahmul maqru, yaitu memahami apa yang dibaca. Nomor 41. Ma ansaba mawdu' linnas as-sabiq, seperti yang kita pahami dari bacaan yang telah kita baca tadi, bahwa paragraf tadi menceritakan sedikit dari kisah kehidupan Uthman ibnu Affan. Maka jawaban yang tepat adalah D. Min hayati Uthman bin Affan. Oke, selanjutnya. Limadha dhahaba Uthman bin Affan ma'a Ruqayyah bint Rasulillah ila al-Habasyah. Kita lihat di sini kata kuncinya adalah Habasyah. Wa hajara ma'aha ila al-Habasyah. Perhatikan kalimat hajara, berarti berhijrah ke Habasyah. Maka jawabannya adalah lil hijrah. Berhijrah. Kemudian selanjutnya, kam marratan hajarat Ruqayyah bint Rasulillah ma'a Uthman ibnu Affan. Kita kembali lagi ke paragraf tadi. Wa hajara ma'aha ilal Habasyah marratain. Marratain, 2 kali. Kama hajara ma'aha ilal Madinah. Kalau kita terjemahkan secara tekstual, jadi Uthman dan Ruqayyah itu berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali sebagaimana mereka telah berhijrah ke Madinah. Maka di sini berarti hijrah ke Habasyah 2 kali dan hijrah ke Madinah pun sama, yaitu marotain atau 2 kali. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi Uthman dan Ruqayyah berhijrah bersama Uthman sebanyak 4 kali. Oke, jawaban nomor 44. Mal fatrah az-zamaniyah baina wafati Ruqayyah bint Rasulillah wa Abdullah bin Affan. Nah,
selang waktu atau senggang waktu antara kematian Ruqayyah dan anaknya Abdullah bin Affan. Oke, kita lihat di sini. ثم عاش هذا الولد 6 سنين ثم توفي في العام الرابع الهجرة. Jadi Abdullah ini meninggal pada tahun keempat Hijriah dan ibunya waqad sabaqathu ummuhu ila liqa'i rabbiha. Ila liqa'i rabbiha ini maksudnya menghadap Tuhannya, yaitu kematian fil am ats-tsani Hijrah. Adapun Ruqayyah ibunya Abdullah ini wafat tahun kedua Hijriah. Nah, jadi antara 2 Hijriah dan 4 Hijriah itu ada selang waktu 2 tahun. Maka jawabannya adalah sanatain atau 2 tahun. Oke, selanjutnya. Mas sabab al-muaddi ila wafati Ruqayyah binti Rasulillah. Sebab yang menyebabkan kematian Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini ada tertulis ba'da an maridat maradan syadidan. Berarti sebab kematian Ruqayyah adalah al-marad atau sakit. Maka di sini ada tidak sakit atau ada al-marad asyadid, yaitu sakit yang sangat keras yang menyebabkan kematian Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oke, selanjutnya faqrah ba ya. Bagian ba, hadid ma'ani al-mufradat at-taliyah. Yaitu kita harus menentukan arti dari mufradat yang akan ditampilkan. Oke. Nomor 46 kalimat hajara bima'na. Arti hajara kita di sini berarti mencari muradif ya. Muradif itu adalah kalau ada perintah mencari muradif itu berarti sinonim. Kalau mudad itu antonim. Kita di sini mencari muradif kalimat hajara. Itu arti dari kata hajara. Zahaba, roja'a, taroka, safaro. Taroka dan safaro tentu ini berbeda ya, dua kalimat yang berbeda dengan hajar. Tapi zahaba dan safaro, bagaimana cara menentukan zahaba dan safaro? Dan keduanya sama-sama berarti berpindah tempat ya. Dua-duanya memiliki makna perpindahan tempat. Hajar pun sama memiliki makna perpindahan tempat. Nah, berarti sekarang kita kalau ada arti yang sama, maka kita berkonsentrasi kepada penggunaan kalimatnya. Hajaro dan zahaba. Misalkan kita penggunaan kata zahaba, adhabu ilal madrasah. Apakah mungkin kita mengatakan uhajir ilal madrasah atau adhabu ilal hammam? Apakah mungkin kita mengatakan uhajiru ilal hammam? Tentu tidak. Tapi kalau safaro, usafir ila Bandung, apakah mungkin kita mengatakan uhajir ila Bandung atau usafir ila Madinah, usafir ila Jakarta? Apakah mungkin kita mengatakan uhajir ila Jakarta? Tentu saja mungkin. Maka kalimat yang paling tepat adalah untuk makna hajaro adalah safaro. Baik, kalimat anjaba. Nah, tadi di atas anjaba waladan. Mana tadi ya? Wa anjaba ma'aha waladan. Nah, anjaba berarti memiliki keturunan atau memiliki anak. Maka kalimat yang tepat adalah awlada. Kalimat asya ya'ishu, tentu teman-teman tahu ya. Kalimat asya itu artinya hidup. Maka di sini ada haya. Kalimat tuwfiya atau tawaffa atau tuwfiya. Nah, ini berarti mati, meninggal. Maka kalimat yang tepat, arti dari kalimat ini adalah mata. Jawabannya B. Nah, kemudian nomor 50, kalimat yabsyuru. Kita tahu basyirah. Kita tahu kalimat busyra yang artinya kabar gembira. Maka yabsyuru itu gembira. Maka kalimat yang tepat untuk arti dari yabsyuru adalah yafrahu. Kita ke bagian J, bagian jim ya, C.
Hadid mawqi'al kalimat allati tahtaha al-khat min i'rab. Nah, jadi di soal ini bakal ada kalimat yang digarisbawahi. Nah, tugas kita adalah menentukan posisinya dalam i'rab. Oke, nomor 51. Kita lihat. Kana Utsman bin Affan min awail muslimin islaman. Yang digarisbawahi adalah Utsman. Kita lihat kalimat kata Utsman ini menempati posisi setelah kana. Maka Utsman ini secara makna jika kita pahami secara ilmu nahwu itu menempati posisi isim kana. Khabar kananya mana? Khabar kananya min awailil muslimin. Kalau ada isim kana pasti ada khabar kana. Kemudian Ibnu Affannya apa? Ibnu Affan itu badal dari Utsman. Oke, baik. Nomor 52. Kana Utsman bin Affan min awailil muslimin islaman. Yang digarisbawahi adalah kata islaman. Apa kedudukan islaman ini dalam i'rab? Kita lihat bahwa islaman ini menjelaskan kalimat sebelumnya yang memiliki makna yang mubham atau makna yang belum jelas. Maka islaman ini sebagai penjelas dari kalimat sebelumnya. Nah, kalimat penjelas ini yang memiliki yang berposisi yang memiliki yang mansub atau yang dinasobkan, maka kalimat ini adalah tamyiz. Jadi islaman ini adalah tamyiz. Jadi pembeda. Tamyiz itu adalah pembeda. Dan kalau kita artikan tamyiz adalah pembeda. Jadi yang mengkhususkan min awail muslimin, yang mengkhususkan atau yang membedakan min awail muslimin ini adalah kalimat islaman. Contoh lain misalkan kana Utsman bin Affan akthar minal muslimin tulan. Berarti Utsman ibnu Affan paling tinggi. Nah, kalau kita terjemahkan dalam Indonesia kira-kira seperti itulah. Jadi tulannya itu adalah sebuah spesifikasi yang mengkhususkan dan menjelaskan kalimat sebelumnya. Kalimat yang mubham, yang maknanya belum terlalu jelas. Nah, itu tamyiz. Ini versi saya ya. Ini sependek yang saya tahu. Kalau teman-teman ada penjelasan lebih panjangnya, silahkan baca di kitab-kitab nahwu, silahkan baca-baca di kitab Qawaid al-Arabiyah, silahkan. Kalau ada salah dari saya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, setelahnya wahajara ma'aha ilal habasyati. Kita baca habasyati. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf harfu jar ya. Maka al-habasyah ini posisinya kedudukannya majrur bi ila. Oke, ini jawabannya. C, jawabannya C. Nah, nomor 54. Wa anjaba minha waladan samahu Abdullah. Yang digarisbawahi adalah waladan. Kita lihat waladan ini mansub ya. Mansub setelah anjaba. Maka waladan dan anjaba ini fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Dan maf'ul bih di sini, maf'ul bih pasti selalu mansub. Nah, maka yang mansub di sini adalah waladan. Maka waladan ini dapat dipastikan adalah maf'ul bih. Nah, oke, nomor 55. Yauma an basyarul muslimin bintisarihim 'alal musyrikin. Yauma. Kenapa saya membaca yauma? Kita lihat di paragraf sebelumnya. Fil'am atsanil hijrah yauma, bukan yaumun tapi yauma an basyar. Karena menunjukkan zaman, menunjukkan waktu. Jadi pada hari. Nah, pada hari misalkan pada malam, pada pagi hari, pada siang hari. Nah, itu
kalau di bahasa Indonesia. Disebutnya dzaraf zaman. Kalau di bahasa Arab disebutnya dzarfuz zaman. Jadi dibacanya yauma, yauma an basyara muslimin bintusarihim 'alal musyrikin. Oke, nomor 56, ba'da an maridat maradan syadidan. Maradan syadidan ini fi'il maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Kenapa bukan maf'ul bih? Karena maf'ul bih itu untuk fi'il muta'addi, sedangkan maridat bukan fi'il muta'addi. Maka maridan syadidan ini adalah maf'ul mutlaq, bukan maf'ul ajli, bukan maf'ul fi, bahkan bukan fa'il ya. Kita bisa lihat nanti penjelasan tentang maf'ul mutlaq akan dijelaskan di video yang lain. Oke. Selanjutnya Iqra an-nass at-tali thumma ajib 'anil as'ilah al-atiyah. Perintahnya adalah kita membaca lagi ya. Membaca paragraf yang ada, kemudian kita menjawab soal sesuai dengan paragraf. Oke, kita baca sama-sama. Yuqalu inna malikan amara bitawji'i asyrata kilabin likay yarmi lahum kulla wazirin yukhti'u fayaquluh. فقام أحد الوزراء بإعطاء رأي خاطئ لم يعجب الملك فأمر برميه الكلاب. قال الوزير أنا خدمتك 10 سنوات وتعمل بها كذا. Nah, kita jelaskan ya segini. Jadi diceritakan bahwa ada seorang raja yang memerintahkan agar melaparkan atau membuat anjing-anjing lapar. Kenapa dibuat lapar? Agar mereka lebih ganas ya. Biar apa? Biar jika ada menteri yang memberikan pendapat kemudian ia salah, sang raja akan melemparkannya ke anjing-anjing tersebut, kemudian akan memakannya. Anjing-anjing tersebut akan memakannya. Kemudian pada suatu hari ada seorang menteri yang memberikan masukan, memberikan pendapat, kemudian ia salah, maka dilemparkanlah. Maka sang raja memerintahkan agar menteri tersebut dilemparkan ke anjing-anjing yang lapar tadi. Tapi sang menteri memberikan interupsi. Apa katanya? Ana khadamtuka 10 sanawat wa ta'mal hakadha. Ahmilni 10 ayamin qabla tanfidhi hadzal hukm. Kata sang menteri, aku berkhidmah kepadamu 10 tahun dan kau memperlakukanku seperti ini. Baik, biarkanlah aku 10 hari, beri aku waktu 10 hari sebelum hukuman ini ditegakkan. Jadi dia meminta tangguhan waktu 10 hari sebelum hukuman. Maka kata raja, oke, baiklah, lakadzalik. Baik, itu bagimu. Fadhahaba al-wazir ila al-harisil kilab wa qala lahu uridu an akhduma al-kilaba faqat limuddati 10 ayyam. Kemudian si menteri ini pergi ke penjaga anjing-anjing dan ia mengatakan kepada penjaga itu, aku mau berkhidmah kepada anjing-anjing ini selama 10 hari saja, berikan aku waktu. Kemudian si penjaga berkata, wa madza tastafid? Untuk apa? Nah, maka sang menteri menjawab, sawfa ukhbiruka bil amri mustaqbilan. Ya, nanti aku akan kasih tahu. Faqala al-haris lakadzalika. Kata penjaga, oke, baiklah. Faqama al-waziru bil i'tina'i bil kilab wa it'amihim wa tansilihim wa tawfiri jami'i subul raha. Kemudian sang menteri ini memenuhi keinginan anjing, memberikan makan, memandikan, dan pokoknya memanjakan anjing ini. Wa ba'da mururi 10 ayyamin ja'a tanfidhul hukm bil wazir. Nah, sang menteri ini melakukan hal tersebut selama 10 hari. Dan datanglah hari di mana ia harus mendapatkan hukumannya. Wa zajabihi fis sijn ma'al kilabi wal malik yanzuru ilaihi wal hasyiyah. Istagraba al-malik mimma ra'ahu wa huwa anna al-kilab ja'at tamsis tahta qadamaihi.
Kemudian raja mendatangi si wazir tersebut dan ia kaget melihat anjing-anjing ini bukannya malah memakan sang wazir, malah tunduk kepada wazir. Faqala lahul malik, maka si raja ini berkata kepada sang menteri, "Madza fa'alta bil kilab?" Apa yang kamu lakukan terhadap anjing-anjing itu? Faraddal wazir, maka wazir menjawab, "Khadamtu hadzal kilab 'ashrata ayyam falam tansal kilab hadhihi al-khidmah wa anta khadamtuka 10 sanawat fanasayta kulla dzalika." Nah, sang wazir ini, menteri ini memberikan pelajaran kepada sang raja. Aku berkhidmah kepadamu, mengabdi kepadamu. Aku mengabdi selama 10 hari kepada anjing dan anjing tidak melupakan 10 hari itu. Tapi aku mengabdi kepadamu selama 10 tahun, tapi kamu melupakan semuanya. Fata'tu al-malik ra'sahu wa amara bil 'afwi anhu. Maka sang raja ini mengangguk-anggukkan kepalanya dan memberikan maaf kepada sang menteri. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai paragraf yang kita baca kali ini. Nah, kita lanjut ke soal nomor 57. Amara al-maliku bi ilqa'il wazir al-kilab li'annahu tama'a fi mulkihi, tidak. Li'annahu khana al-malik, tidak. Li'annahu bil kilab, tidak. Li'annahu akhta'a fi ra'yihi. Kita harus memperhatikan kalimatnya, kata kuncinya. Ya. Bi'ta'i ra'yin khati'in. Ini ada akhta'a fi ra'yihi. Sesuai. Nomor 58, sababu khidmatil wazir fil kilab huwa. Nah, seperti tadi. Jawabannya ada di paragraf yang akhir ya. Jika kita pahami kenapa sang wazir ini memberikan khidmah kepada kilab untuk apa? Ta'limuhu darsan lil malik fil wafa, untuk mengajarkan sang raja arti dari makna dari kesetiaan, loyalitas. Nomor 9, al-hikmah min tawji'il kilab asyrut ayam. Biar apa sang raja ini menjadikan anjing-anjing ini lapar? Nah, nomor A, hatta takun syadidatal iftiras, agar anjing ini semakin ganas. Kalau anjing ini semakin ganas, maka kalau ada orang masuk ke kandangnya langsung dimakan. Nah, tujuan raja kan seperti itu. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 60. Nafhamu minal faqrah anna kalba hayawanun masyhurun bi. Dari faqrah, dari paragraf yang kita baca tadi, maka kita akan mengetahui bahwa seekor anjing adalah hewan yang terkenal dengan kesetiaannya, kepatuhannya, loyalitasnya. Maka jawabannya adalah al-wafa. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan soal seleksi beasiswa Al-Azhar yang diadakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang kita bahas pada video ini hanya soal mengenai bahasa Arab saja. Sebenarnya banyak soalnya ya. Dari soal ke-NU-an, soal keaswajaan, soal nahwu shorof, soal balaghah, kemudian soal tentang ahlus sunnah wal jamaah. Nah, soal-soal tersebut insyaallah di video selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga channel ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan selamat sukses bagi teman-teman yang mendaftar beasiswa PBNU. Semoga Allah memudahkan, semoga Allah lancarkan, dan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.